Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya punya satu episode, yaitu bicara tentang pemberdayaan. Pemberdayaan sesuatu yang menarik, terutama bagi masyarakat kita. Nah, banyak tema yang akan kita ikuti. Maka yang pertama ini kita akan masuk kepada KMP. Apa itu KMP? Kolaborasi Masjid Pemberdaya. Apa yang diinginkan tujuan dari KMP? KMP adalah sebuah lembaga yang men-scale up mengisi masjid-masjid agar bisa berdaya. Kenapa masjid-masjid menjadi tumpuan utama? Karena masjid-masjid itu adalah strategis sekali fungsinya, perannya, dan menjadi sebuah hub atau sebuah tempat yang bisa mengatasi kemiskinan di sekitarnya. Nah, ini menarik sekali. Nah, kalau kita lihat bahwa lembaga-lembaga sudah banyak yang berkiprah untuk mengatasi kemiskinan, baik lembaga lokal seperti LAS atau yayasan-yayasan ataupun juga NGO-NGO. Hanya mereka tentu sangat tergantung memang kepada stakeholdernya, fundraisernya, orang-orang yang berdonasi, dan terutama bagaimana memprofesionalkan manajemennya. Dan terbayangkan oleh kita bahwa masjid ini sebetulnya punya peran yang jauh lebih dahsyat ketimbang Baitul Mal. Kenapa? Karena masjid ini dimiliki oleh umat dan betul-betul berdiri di sekitar umat. Jadi sangat memahami apa problematika umat. Sementara lembaga-lembaga seperti NGO tergantung kepada keinginannya, visinya. Sementara masjid itu betul-betul mengautkan antara rukun Islam kedua dengan rukun Islam ketiga, antara sholat dengan zakat. Sholat bisa di rumah, zakat bisa langsung. Tapi ketika di masjid, orang sholat di masjid, orang berzakat di masjid, maka masjid itu menjadi pusat dari pemberdayaan. Nah, ini menarik sekali. Oke, itu hal yang paling mudah. Jadi bisa dibayangkan oleh kita semua dengan sejumlah masjid hampir 1 juta. Terbayangkan oleh kita ketika muzaki menyalurkan zakat sifatnya melalui masjid. Ini betul-betul menjadi sesuatu yang kira-kira melengkapi atau menyempurnakan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagaimana mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dan berikutnya kita kedatangan tamu, namanya Ustadz Kusnadi dari Masjid Al-Falah Sragen. Dia sudah beberapa hari di sini, dan dia yang pertama untuk kita minta bagaimana sesungguhnya Masjid Al-Falah Sragen itu dari masjid yang sebetulnya tidak berkonsentrasi untuk mengatasi pemberdayaan, hanya dalam waktu istilahnya sejenak, sepekan, 2 pekan, 3 bulan, 1 tahun, kemudian Masjid Al-Falah Sragen ini di bawah pimpinan Ustadz Kusnadi bisa berkembang menjadi masjid pemberdaya. Keren-keren program-programnya. Dan kita akan bicara nanti di Masjid An-Nasr Sektor 5 Bintaro. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita dan gimana kita harus melakukan, kira-kira seperti apa yang mau kita lakukan. Baik, itu pengantar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu. Mas Kusnadi. Ini kapan sampai ke sini? Sampai di sini Jumat sore, pada Jumatan. Terus langsung roadshow ke salah satu masjid, yaitu di Mampang Perapatan. Mampang Perapatan. Oke. Pada subuh. Pada sholat tarawih. Oke. Ya, ini kita ngobrol-ngobrol tentang Masjid Pemberdaya. Tapi sebelum ngomong ke apa yang sampean lakukan saiki, siapa sih sebenarnya sampean ini? Kok tiba-tiba sekarang nama udah langsung melejit? Gimana itu? Saya basicnya adalah dari dulu konsultan Bappenas, PU, Depdagri, terakhir di Freeport Irian Jaya. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, akhirnya setelah dari dunia konsultan saya berhenti total. Konsultan apa gue? Konsultan pendampingan jasa pemberdayaan masyarakat. Oke. Community development. Ya, sini. Ya, habis itu 2002 saya berhenti total dari konsultan. Langsung untuk bermimpi para sahabat dan Rasulullah itu menjadi seorang pengusaha. Maka saya mencanangkan bismillah berhenti total konsultan dan saya
memulai usaha. Apa usahanya apa? Pertama kali di Bogor yaitu Omega Bakery. Omega Bakery. Roti hanya bertahan 4 tahun, berhenti, gagal, kolaps, pindah mie ayam, kolaps, pindah bakso, nasi goreng, terus ayam pakuan, sempat diliput Trans 7 sama SCTV juga, dulu pasang iklan. Alhamdulillah kolaps semua, baru balik lagi ke kampung halaman di Sragen. Kolapsnya itu kenapa? Kolapsnya satu, masalah manajemen, tata kelola. Ya saya hanya sebagai seorang pedagang yang belum punya visi, belum punya misi, belum bangun organisasi. Sehingga setelah pengalaman itu, ternyata bisnis itu butuh fondasi yang kuat, terutama dalam bangun organisasi. Gitu ya. Oke, balik ke Sragen. Siap. Terus apa yang dilakukan? Saya bangun bisnis ayam geprek tahun 2010. Berpartner sama Ustadz Dodo, bareng-bareng mulai dari satu cabang. Saya sabar bangun organisasi, baru tahun ketiga buka cabang yang kedua. Oke. Tahun sampai 2016 kurang lebih 12 cabang. 6 tahun itu. 6 tahun 12 Ya. cabang. Oke. Organisasi dibenahi itu apa ini ya intinya? Ya belajar dari bagaimana suatu corporate lah gitu ya. Pengen besar bisnisnya ya harus kuat organisasinya. Ada direktur, ada marketing, ada operasional, ada finansial dan lain sebagainya. Kita bentuk tim bersama Ustadz Dodo. Alhamdulillah setelah mengundang pelatih bisnis, semakin kuat organisasinya, baru kita membuka cabang ya lebih cepat dibanding yang dulu. Berarti sebelumnya itu memang dikerjain sendiri. Dikerjain sendiri, belanja sendiri, goreng sendiri, jual sendiri. Ya masuk UMKM lah ya. Iya. Masuk UMKM. Jadi istilahnya semua pekerjaan selesai kecuali pekerjaan sendiri. Ya? Oke. Iya. Sekarang berapa ayam geprek? Cabang masih bertahan 33 cabang. Dari tadinya 50 cabang. 50 cabang pas pandemi ya mau nggak mau ya secara umum banyak yang kondisinya turun ya tutup 17 cabang. Mudah-mudahan kita doakan ini supaya ayam geprek tetap berkembang. Amin. Oke. Dari bisnis ayam geprek kok tiba-tiba masuk ke Al-Falah Masjid. Ini gimana ceritanya? Ceritanya saya punya pengalaman sejak kecil itu depan rumah saya masjid. Sehingga mulai SD kelas 2 saya sudah tidur di masjid pertama. Di Bogor ketika saya ngurusin Omega Bakery, roti itu bangkrut, bisa bangkit bisnis lagi adalah ngurus masjid. Namanya di Bogor adalah Masjid Al-Hikmah di Blok A5 nomor 25 Taman Kenari Bogor. Nah, masjid itu kayak menjadi value tersendiri bagi saya untuk men-skill up kehidupan saya. Nah, ketika beberapa pemuda di Sragen berharap Masjid Raya Al-Falah ini harus direvolusi. Gitu ya. Dirubah supaya masjid ini bisa meniru masjid-masjid yang makmur seperti waktu itu Jogokarya, Darut Tauhid dan sebagainya. Nah, melihat teman-teman ketika saya berpengalaman membangun organisasi geprek dan lembaga filantropi Lajismu di Sragen, kelihatannya Pak Kusnadi ini bisa membawa perubahan manajemen masjid yang tadinya kolonial menjadi lebih bisa milenial saat ini. Nah, itu awalnya. Kalau dari perusahaan manajemen juga banyak yang mengelola masjid. Tapi kelihatannya teman-teman itu melihat sampean filantropi Lajismunya. Betul. Oke. Iya. Di Lajismu itu apa ya? Sampean sudah buat sehingga sesuatu yang menarik lah. Sesuatu yang menarik saya belajar dari Pak Eri Sudewo, terutama Dompet Duafa, pemikirannya, buku-bukunya itu saya baca walaupun ini agak berat bacaannya. Banyak filosofisnya. Oh, berarti harus ada badan eksekutif Lajismu. 2010 Lajismu Sragen itu pengumpulan dananya itu 1 tahun hanya 15 juta. Saya sama Mas Dodo, berarti harus ada direktur utama, harus ada badan marketing, ada canvassing dan sebagainya. Alhamdulillah saat ini ya di angka 26 miliar. 2022 kemarin. 23 miliar. 2023 20 pasti naik ya. Ini naik lagi. Oke. Nah, menarik Mas Kusnadi. Siap. Dari Lajismu seperti itu, maka ada tawaran. Nah, yang menawarkan sampean
ke Masjid Al-Falah itu sopo? Yang menawarkan sahabatnya Mas Dodo Sartono sama Bupati Sragen. Bupati Sragen. Ya. Ya kalau Mas Dodo kan teman kita. Iya. Tentu kan tidak punya kekuasaan Betul. atau legitimasi. Iya. Begitu Bupati, kemudian pengurus Masjid Al-Falah sendiri gimana? Pengurus Al-Falah sendiri ada dua kubu. Yang satu kolonial, yang satu milenial. Akhirnya lobby negosiasi kepada Bupati Sragen dan alhamdulillah Bupati Sragen merestui kepada anak-anak muda itu untuk membuat perubahan yang lebih baik. Menarik. Pertama kali sampean menjejakkan kaki setelah ditawarkan, apa yang sampean lakukan? Yang saya lakukan karena saya pernah membangun organisasi geprek dan lajismu, maka saya berpikir masjid harus dikelola secara profesional. Oke. Nah, maka apa yang harus saya lakukan? Saya mencari masjid percontohan, saya tiru namanya membenchmark. Nah, kemudian saya studi banding ke Jogokarian sama guru saya, Pak Kiai Jazir, diskusi banyak dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang dilakukan Jogokarian langsung saya eksekusi. Jadi studi banding, nggak pakai lama-lama, langsung saya putuskan untuk dijalankan. Waktu itu berapa saldo yang ada? Saldo Masjid Raya Al-Falah waktu itu 1 bulan 12 juta, 12 hanya juta. mengandalkan kotak infak Jumat. Oke. Orang-orang yang direkrut apakah langsung digaji atau nunggu puasa dulu? Langsung saya rekrut orang. Rekrut orang. Orang profesional kayak imam itu waktu itu kita gaji 2 kali UMR. 2 kali UMR. Ya, Sragen ya. Sragen. Oke. Yang lain? Yang lain sambil bertahap karena ini juga mendapat banyak pertentangan. Masa ngurus masjid digaji? Oke. Masa ini bukan perusahaan, ini masjid. Beda, jangan kau lakukan, kau ngelola perusahaan campur adukin, beda, ini beda gitu. Gitu ya. Jawaban sampean? Sampai saya sempat mau berhenti jadi takmir masjid karena setiap rapat mendapatkan hambatan benturan. Iya, pertanyaan. Nah, sahabat saya bilang, kalau kau mundur, kamu pemimpin captelo. Lah ini kan anggota takmir, masa ketua kalah sama anggota. Wah, udah dapat gitu. Berarti gimana? Lanjutkan saja, belajar seperti lokomotif kereta api. Siapa yang menghambat, tabrak. Siapa yang nggak bisa ngikutin, tinggalkan saja. Oke. Apakah geprek ikut membiayai dulu? Iya, sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Kalau boleh tahu kira-kira berapa angkanya? Nggak gede sih untuk membiayai imam sama direktur. Kira-kira sampai kapan? Sampai terus, ini memang suatu bentuk filantropi dari geprek. Keberkahannya adalah mensupport dulu awalnya membiayai para pegawai eksekutifnya Lajismu. Habis itu kita bergeser membangun rumah sakit, klinik. Selesai kita geser ke masjid. Berarti Lajismu sekarang sudah mandiri. Sudah mandiri. Rumah sakit Sudah mandiri. Insya Allah ini juga mandiri Ini juga sudah ya. mandiri. Ini apa boleh dibilang ya, mau nggak mau corporate social responsibility. Betul sekali. AM geprek ya. Betul. Ya. Oh, Masya Allah, berkah. Amin, amin, amin. Sekarang berapa jumlah yang di manage atau yang membantu sampean di Al-Falah? Yang dibayar lah. Timnya saat ini sekitar 20 orang. 20 orang Ya. dibayar semua. Imam 5, security 3, ada logistik yang khusus menyiapkan makan, ada outsourcing bagian kebersihan. Nah, jadi macam-macam ya, sesuai dengan divisinya masing-masing. Nah, kira-kira orang-orang yang lama pembina atau itu apakah gimana cara mengurus mereka? Pembina yang lama ya sering diajak diskusi, kita laporan bahwa ini masjid yang harus transparan dan profesional, maka keuangannya juga kita serahkan kepada lembaga profesional yaitu Lajismu. Dan diaudit eksternal. Sekarang keuangan Al-Falah dipegang oleh Lajismu. Iya. Dan diaudit oleh Eksternal. Alhamdulillah. Oke. Yang pembina-pembina ini memang bukan eksekutif ya? Bukan, badan pengurus. Badan pengurus. Jadi Ya. mereka ya pertemuan, ngasih kebijakan macam-macam lah ya. Iya, iya. Oke. Nah, udah berapa tahun ini, Mas? 2016 bulan April, berarti 4 tambah ya 5 tahun ya, 6 tahun. 6 tahun. Periode 6 tahun, 3 tahun. Per 4 tahun. Per 4 tahun. Saya 2024 sudah selesai nanti. 2024? Iya. Nggak ada urusan dengan ini ya?
mencalonkan atau gimana? Oh enggak, udah sekarang yang mau mimpin Al-Falah mikir juga ini kan. Kenapa? Karena mungkin sekarang terobosannya sudah terlalu lompatannya jauh, Iya. dibutuhkan seorang leader yang visioner, ya makanya kaderisasi yang akan kami siapkan. Apa yang sampai lakukan dengan kaderisasi? Saya saat ini rekrut anak-anak muda, kurang lebih sekarang yang terlibat untuk relawan Ramadan saja ada 150 orang anak. Full total memang diasuh supaya punya pemikiran yang visioner dan sesuai dengan konteks zamannya, yaitu anak-anak milenial. Dan saat ini alhamdulillah sekitar ada 10-15 orang yang siap memimpin Masjid Raya Al-Falah, yang secara pemikiran, secara bagaimana tata kelola manajemennya sudah mungkin saya pun terlewati. Cara menseleksi leadershipnya gimana? Kami Apa yang sampai lakukan? satu, kami membukakan open recruitment setiap Ramadan. Oke. Setelah open recruitment, kita nanti ada 2 kali pertemuan. Hari Selasa itu tentang bagaimana merancang program, dilibatkan. Terus yang ke hari Jumat itu nanti pengasuhan membangun ideologi, akidah dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman anak muda yang hadir itu baru sekitar 3 tahun ini sudah kelihatan siapa seorang leader dari anak-anak muda ini. Gitu ya. Dan hampir semua sudah 2 tahun ini, semua yang merancang program, yang mengeksekusi, menjalankan anak-anak muda semuanya. Gitu ya. Berapa usia mereka kira-kira? Yang paling tua 26 tahun. Rata-rata antara ada 13 tahun SMP, itu juga sudah luar biasa bisa ngelola media. Tapi rata-rata sih 19 sampai 22 tahun. Pada waktu awal sampean tadi kan ngomong, sampean banyak mendapat tentangan. Maka ada masukan dari teman, masa pemimpin kalah sama anak buah. Usia berapa sampean? Saya waktu itu sekitar umur 40 ya. 42-an ya. 40 kan sudah matang itu. Iya. Nah, kira-kira dengan 26 tahun ada keyakinan Maksudnya? untuk mereka langsung mimpin. Kalau saat ini dengan saya tempa, dengan saya dorong, saya bangun jaringan dan saya kirim untuk ikut pelatihan dan sebagainya, insya Allah kalau fondasinya kemasjidan saya yakin bisa. Mudah-mudahan. Mungkin karena sampai yang sekarang nge-backup mereka ada sandaran. Ya bisa jadi ya. Dan ini kan harus diseriusi betul. Ya, Mudah-mudahan. amin. Oke. Al-Falah, apa kegiatan yang menarik buat sampean pribadi ataupun yang menarik buat jemaah sehingga membuat Al-Falah menjadi namanya harum? Bagi saya imam masjid atau pemimpin takmir itu jiwanya harus jiwa pengasuhan. Pengasuhan itu ya sebagai orang tua. Umat masyarakat ini sebagai, walaupun umurnya lebih tua, tapi di organisasi kemasjidan itu kadang punya masalah, ya larinya ke masjid, mengasuh umat, mengasuh masyarakat. Nah, masyarakat dan umat ini ya seakan-akan kayak anak sendiri. Dan yang kami hadapi ada yang umur 55 tahun, masalahnya besar, punya hutang, kehidupannya berantakan. Ternyata dibawa ke masjid, diajak diskusi, dikembalikan spiritualnya, Masya Allah. Atas izin Allah bisa terurai masalah itu. Yang terpenting adalah leadership dan pengasuhan. Leadership pengasuhan. Ya. Ya, mau tidak mau, meskipun kepada orang yang lebih tua. Iya. Nah, yang tadi utang apa kiatnya? Utangnya yang Jangan-jangan aku juga punya utang sekali. yang kami bangun kembali ke Allah, bertobat, memperbaiki diri. Dan ini hampir semua yang kami dampingi ketika bertobat, memperbaiki diri, balik ke masjid, balik ke Quran sebagai pedoman hidup itu Masya Allah. Hampir semua yang punya bisnis sama Allah diurai masalahnya. Gitu ya, dimudahkan ya. Dimudahkan. Karena ketawakalan itu tadi kan Allah ngasih rezeki yang tidak bisa disangka. Apa yang tadi pertama dibantu Allah itu gimana bentuknya? Contoh ya, ada salah satu orang yang lebih senior dari saya, bisnisnya besar. Apa Pak Gus kira-kira yang saya lakukan? Minta maaf kepada orang tua dan hubungan baik pada orang tua dilakukan. Itu contoh yang kami lakukan. Udah Pak Gus, baik, sekarang balik ke masjid. Apa itu? Sholat tepat waktu. Dan itu dilakukan betul sekeluarga itu. Sholat tepat waktu. Terus infaknya luar biasa. Maka karena saya di penggerak filantropi, itu sebagai salah satu tool saya untuk mengajak orang balik ke Allah adalah salah satunya dengan banyak sedekah, banyak zakat. Teknik-teknik ini dilakukan dan diamalkan bagi orang-orang yang tadinya punya masalah.
alhamdulillah Allah menyelesaikan permasalahannya. Bahkan nggak jual aset. Ada yang punya utang 8 miliar, 5 tahun tanpa jual aset. Gitu ya. Ya artinya masjid itu penuh keberkahan. Orang sudah sujud di rumah Allah, minta maaf dan bertobat, pasti Allah akan menerima dan Allah akan ngasih solusi. Apakah orang yang piutang punya utang itu, yang memberikan utang, datang atau dikasih waktu atau gimana? Itu bisa kami beberapa tahap. Contoh, hadapi dengan tenang pada yang mungkin punya hutang, ke bank dan sebagainya, komunikasikan dengan baik. Dan ketika orang balik ke masjid, minta ampun, perbaiki sholat, perbaiki hubungan sama Allah, perbaiki hubungan sama istri dan keluarga, hatinya tenang. Nah, yang terpenting hatilah tenang menghadapi semua problematika kehidupan. Ketika hati tenang ini, ngomong kepada siapapun, dia akan lebih enak dan lebih mudah. Oke ya, alhamdulillah. Secara psikologi. Oke, Ya. sekarang kita ke bentuk kegiatan. Ya. Kegiatan apa yang kira-kira yang keren lah yang di Al-Falah? Saat ini yang keren yang membuat orang hijrah adalah Pasar Bahagia. Pasar Bahagia. Pasar Bahagia itu adalah setiap hari Jumat kami mengundang ibu-ibu untuk hadir di masjid mulai dari subuh sampai suruh. Nanti dapat makan bareng, doa bareng, pulang bawa sayur gratis. Tahap pertama. Akhirnya banyak yang ke masjid, naik 200 sampai 400%. Sayurnya dari? Sayurnya kita telepon dari petani-petani di lereng Gunung Lawu. Oke, dibayar? Dibayar. Yang bayar masjid. Cash. Cash. Alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu ngambil secukupnya. Data terkumpul, nomor HP terkumpul, habis itu kita pengasuhan. Ibu yang datang jangan hari Jumat saja, tapi ngambil vouchernya hari Kamis. Akhirnya hari Kamis datang ke masjid ngambil voucher, hari Jumat ngambil sayur. Ibu sekarang ngambil vouchernya tidak hari Kamis saja, tapi kita acak hari apa saja, tapi syaratnya harus ngaji ke masjid. Akhirnya sekarang masjidnya ramai terus, Senin, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena ngambil voucher dan sekarang tidak hanya orientasi ngambil sayur, tapi jiwa mereka sudah terpaut di masjid. Jadi dilayanin, dibahagiakan, baru tahap yang ketiga adalah dicerahkan. Nah, ngaji, tausiah, kultum itu adalah pencerahan. Oke. Jadi ya sayur. Sayur. Berapa jumlah petani? Petani kurang lebih mungkin ada sekitar 10-an sampai 15. Nah, apa saja sayurnya? Sayurnya ada sawi, ada wortel, ada jipang, ada kecambah atau Sandi Sragen, kita ada tahu, ada tempe, kadang daging ayam dan sebagainya. Berapa banyak kira-kira satu sekali pasar bahagia? Di pasar bahagia kita hadirkan sekitar 200 sampai 300 paket. 200 paket. Ya. Berarti hampir semua jamaah dapat lah ya. Ya, yang putri yang khususnya Yang putri Nah, ya. Oke. Ini namanya menarik, ini pemberdayaan. Ya. Pemberdayaan itu bukan hanya memberdayakan kepada para petani atau orang-orang miskin, tapi pertama kita ada memberdayakan diri kita, Betul. kedua organisasi, ketiga jemaah. Seperti itu. Ya, gimana? Betul. Ini yang teknik sayur, yang kedua teknik berbagi namanya pejuang nafkah. Pejuang nafkah. Siapa sih pejuang nafkah? UMKM, Grab, pedagang kaki lima, sopir dan sebagainya, tukang becak, pemulung, kita undang hari Sabtu. Mau ke masjid, awalnya kita pancing, kasih beras, kasih minyak, kasih rendang, kasih lauk pauk, kasih telur. Oke. Awalnya. Habis itu kita cerahkan. Kita kasih tausiah, diajarin doa. Sekarang sudah nggak begitu karena ada beras dan itu, tapi karena apa? Balik ke masjid lebih tenang. Oke. Karena mendapat pencerahan. Dan sekarang kita ajari Iqra 1 umurnya 50 sampai 70 tahun. Balik ke masjid, balik ke Quran. Nah, ini sekarang dari 30 awalnya setahun yang lalu, sekarang sudah 218 orang. 218 orang. Iya. Nah, tahap berikutnya kami akan memberikan untuk memotong rantai kemiskinan dengan cara memberikan bantuan yang punya hutang dengan Qardul Hasan. Tahap berikutnya ini baru mau melangkah ke situ. Dana masjid, rajismu, Dana ada dari donatur, ada dari BSI, dan dari Lajismu juga. Kita combine untuk mensupport saudara-saudara kita supaya tidak terjebak dalam hutang rentenir. Oke, alhamdulillah. Iya. Apalagi kira-kira kegiatan di luar itu?
Kan saya dengar kan ada Makan-makan. makan-makan. Ini gimana? Masjid makan-makan. Itu makan-makan itu teringat kisahnya ketika Ahlus Sufah Abu Hurairah itu pernah menahan lapar ketika ikut di Masjid Nabawi sampai pingsan karena mau ngomong tuh malu pada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, siapa yang punya sisa makan di rumah tolong dibawa ke masjid. Nah, inspirasi ini saya lakukan ketika COVID, banyak orang yang nggak punya pekerjaan, banyak orang yang tidak mendapatkan pendapatan, maka masjid berikan solusi, masjid mustahil lapar. Sehingga hal itu saya lakukan dulu makan 3 kali, habis subuh, habis duhur, sama habis maghrib. Dan sekarang kita karena sudah ekonomi bangkit lagi, yang kita lakukan habis subuh ada sarapan, buka puasa, dan ini nanti habis Ramadan kita launching makan siang bersama. Makan siang bersama. Ya. Tujuannya adalah Masjid Al-Falah membuat orang tertarik ke masjid. Oke. Jadi masjid memberikan fasilitas makan. Oke. Yang masak apakah khusus Khusus. atau di order ke orang yang membutuhkan atau rumah makan? Ada beberapa tipe, memang ada jamaah yang pintar masak, kita order. Jadi kita berdayakan supaya dia ekonominya juga meningkat. Oke. Tapi untuk membackup di Al-Falah sendiri ada namanya dapur umum. Dapur umum. Ya. Yang kerja pasti dibayar ya. Yang kerja dibayar profesional. Kira-kira berapa banyak itu nanti untuk makan siang Makan bersama? siang itu sekitar 300-an. 300 sampai 500. Saya 300 rata-rata. Kalau hari Jumat itu tembus 800 sampai 1.500. Kita siapin. Gitu ya. Iya. Padahal kalau orang barat bilang dari no freelance itu. Nggak ada makan siang gratis. Ya kita mencoba belajar tadi bagaimana Rasulullah peduli dengan orang miskin. Nah, itulah yang kita tanamkan kali. Iya, iya. Ya memang ada perbedaan Iya, antara konsep yang non dengan konsep kita. betul. Dan zakat ini kan rukun Islam ketiga, itu kan kewajiban Betul. bagi yang mampu. Iya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini kita bincang-bincang kembali dengan Pak Kusnadi dari Masjid Al-Falah Sragen, dan beliau sudah menceritakan banyak hal yang mudah-mudahan tentu menginspirasi kita. Nah, ada pertanyaan berikut. Sampean sekarang tergabung di KMP. Ya, Iya. Mengapa sampai tertarik dan apa harapan sampean? KMP ini menurut saya harapan dan impian saya sebagai orang praktisi di masjid, dan sangat apa ya, rohnya saya dapatkan di sini. Satu, KMP itu mungkin singkatannya biar. kolaborasi masjid pemberdaya. Oke. Sehingga di sini sudah ada ya di Indonesia ya, masjid-masjid yang memang sudah mandiri dan bisa membantu masjid yang lainnya. Oke. Sehingga dengan hal ini banyak masjid yang belum pede dengan dirinya sendiri dalam hal mungkin operasional, dalam hal mungkin bagaimana mencari dana untuk infak zakat sedekah. Maka dengan adanya KMP ini mudah-mudahan nanti banyak lahir masjid-masjid yang mandiri dan berdaya. Gitu ya. Maka perlulah masjid-masjid yang sudah mandiri dan berdaya ini mendorong masjid yang lain juga ikut tumbuh, sehingga kalau semua masjid-masjid nanti bisa berdaya, insya Allah kemakmuran akan hadir di bumi Indonesia. Apa tantangan terbesar di masjid? Tantangan terbesar untuk masjid bisa berdaya adalah takmirnya sendiri. Takmirnya sendiri. Jadi masjid nggak bisa makmur itu yang bermasalah adalah takmirnya. Takmirnya. Ya. Takmirnya masih berpikir hanya fungsinya untuk sholat. Takmirnya hanya berfungsi untuk spiritual itu pribadi, bukan memikirkan yang lain. Maka penting sekali untuk didorong bersama-sama hadirnya masjid-masjid yang mandiri. Oke. Ya, tantangannya berarti internal takmir sendiri. Oke. Kira-kira apa yang akan dilakukan dengan tamir-tamir ini di awal? Untuk awal-awal saya dibantu mungkin kader-kader yang lain yang dicetak dari KMP untuk membangun kesadaran, mensosialisasikan, membrainwash para takmir ini bahwa masjid itu adalah hal yang sangat strategis untuk kebangkitan umat. Oke, kembali lagi sedikit aja. Dulu pernah saya dengar itu sampai saldonya minus. Iya. Gimana bisa dipisahkan? Ya, ini saya belajar di Jogokaryan, itu masjidnya saldonya minus. Tapi setelah saya praktekkan di Al-Falah, nol ya, Jogokaryan nol, dan Al-Falah itu minus. Nah, kenapa minus?
beberapa kali saya uji coba. Contoh buka puasa, saya bikin program aja, negosiasi sama beberapa takmir masjid jamaah untuk menyiapkan catering. Bu, siap nggak puasa ini menyiapkan buka puasa? Oh siap Pak. Tapi gini Bu, ini duitnya masjid kan juga belum ada. Kira-kira supaya sama-sama berkah, Ibu siap nggak nalangin dulu? Siap Pak. Sehingga kita memang cari orang yang punya jiwa untuk peduli kemasjidan. Itu catering. Pasang karpet, saya datang ke toko karpet. Saya dari Alpala. Siap nggak pasang karpet dulu, tapi bayarnya nanti ketika nanti sudah ada duit. Siap, pasang dulu, 3 bulan kemudian selesai. Sound system apapun, saya cari vendor yang jiwanya ke masjid. Itu minus. Dan selesai semua? Selesai semua. Nggak punya utang sekarang? Nggak utang. Alhamdulillah. Oke, menarik. Nah, sampean 2024 selesai. Nah, apa yang akan sampean lakukan? Saya siapkan yang saat ini kami lakukan, kader-kader saat ini yang muda-muda, yang tadi umurnya maksimal 26 tahun ini untuk saya rancang nantinya menjadi takmir Masjid Raya Al-Falah. Kenapa? Menurut prediksi tahun 2030 ada bonus demografi, jumlah penduduk Indonesia milenial ini rata-rata nanti hampir sampai 70%. Ini kalau nggak dipersiapkan sekarang, nanti generasi penerus takmir masjid akan terputus. Maka tiba saatnya saya akan mempersiapkan kader dan saya akan banyak mengcover masjid-masjid yang siap didampingin, didorong, di-coaching, di-mentoring sama Alpala. Silahkan daftar di Alpala dan secara nasional saya siap mendampingi bersama KMP. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kita sudah melihat bahwa sekarang Pak Kusnadi ini menjadi pimpinan utama dari Masjid Al-Falah Sragen. Nah, ini masjid Pemda. Jadi ada aturan-aturan yang memang harus mengikuti aturan dari Pemda. 2024 sebentar lagi. Nah, tentu mungkin juga kita bisa menghimbau bahwa kalau memang pimpinan yang baik ini bisa dilanjutkan meskipun ada masa-masa periode seperti itu. Hanya kita berharap setelah Pak Kusnadi tidak lagi di Masjid Al-Falah, barangkali bisa juga memimpin sebuah masjid di luar Masjid Al-Falah ini dan bisa menjadi hub dari masjid-masjid yang lainnya. Kita berharap ke depan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih atas kedatangan Mas Kusnadi. Insya Allah nanti tim akan berkunjung ke Al-Falah untuk melihat apa benar yang dibicarakan oleh Pak Kusnadi. Siap, ditunggu kehadirannya. Siap, salam kembali ke rumah dengan selamat. Amin, amin, amin. Suatu apapun. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.